Setiap kita, orang tua, harus punya mimpi. Punya harapan terhadap anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ayah bunda, orang tua wali, peserta didik Lembaga SIT Ihsanul Amal yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada detik hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, keimanan, dan juga karunia-karunia yang lain yang kita tidak sanggup lagi menghitungnya. Marilah kita syukuri, dan pagi hari ini insya Allah Lembaga SIT Ihsanul Amal akan menyapa ayah bunda sekalian. Sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada suri tauladan kita, qudwah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda, pada kesempatan yang baik hari ini, izinkanlah saya sebagai pengurus Yayasan Ihsanul Amal, penyelenggara Lembaga Pendidikan Ihsanul Amal, akan menyampaikan dua hal penting buat kita semua warga SIT Ihsanul Amal. Yang pertama, izinkanlah saya menyampaikan rasa haru, bahagia, dan bangga untuk kita semua. Kemudian yang kedua, izinkanlah saya mengajak ayah bunda untuk mendesain masa depan anak-anak kita ke depan. Ayah bunda, di berbagai kesempatan saya sering menyampaikan, saya selalu merasa bangga, merasa haru, dan bahagia terhadap tumbuh kembangnya karakter peserta didik kita. Di Lembaga SIT Ihsanul Amal, kita sudah menetapkan satu standar kelulusan. Salah satu standar kelulusan yaitu menabung. Alhamdulillah, di dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan sehari-hari, anak-anak kita sudah punya habit, punya kebiasaan, punya karakter menabung. Nah, di lembaga kita ini ada dua macam tabungan, yaitu tabungan dunia yang dikelola bersama wali kelas bekerjasama dengan Bank BRI, cabang Amunte. Kemudian menabung akhirat, yaitu ada program One Day 1000, satu hari 1000, untuk menabung pembangunan Masjid As-Sunni Ihsanul Amal. Ayah bunda, alhamdulillah ini semua berjalan dengan baik karena berkat kolaborasi, kerjasama kita sebagai penyelenggara dengan ayah bunda sekalian. Gerakan menabung yang dikelola oleh sekolah bersama wali kelas, bekerjasama dengan Bank BRI, itu juga pendidikan buat anak. Menanamkan kepada peserta didik kita bahwa menabung itu penting.
Kalau alhamdulillah kalau anak saya sekarang kelas 6, itu saya lihat di buku tabungannya sudah punya tabungan 3 juta. Itu padahal nabungnya dia nggak rajin, paling 5.000, 10.000. Insya Allah nanti kalau dia lulus SD, bisa digunakan untuk membantu dia melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi berikutnya. Jadi alhamdulillah ayah bunda ini semuanya berkat kolaborasi, kerjasama kita antara orang tua dan penyelenggara pendidikan untuk membangun karakter, kebiasaan-kebiasaan yang baik buat anak-anak kita. Ayah bunda yang lebih menggembirakan lagi, yang memberikan lebih rasa haru kita adalah program One Day 1000. 1.000 satu hari untuk infak pembangunan masjid. Ayah bunda, pada hari sampai hari ini, dana yang sudah terkumpul dari program One Day 1000 plus infak dari donatur masyarakat itu sudah terkumpul 1.064 juta. Ditambah dengan infak berupa material itu totalnya hampir 110 juta. Saya mendapat laporan dari panitia bahwa grand total pembangunan masjid As-Suni Ihsanul Amal nanti diperlukan biaya 1,840 miliar. 1,840 miliar. Jadi 1.840 juta rupiah. Sekarang kita sudah punya dana 1.064 juta ditambah bantuan material budgetingnya sekitar 109 juta. Jadi kita ke depan insya Allah masih akan memerlukan dana sekitar 650 juta. Ayah bunda sekalian, dipersilahkan tabungan akhirat masih kita buka lebar-lebar. Mari kita berinvestasi SDM, berinvestasi akhirat untuk pembangunan masjid kita. Alhamdulillah untuk ini saya atas nama penyelenggara pendidikan Ihsanul Amal menyampaikan ucapan terima kasih atas semua kerjasama yang sudah kita bangun selama ini. Saya berharap mudah-mudahan standar kelulusan yang kita tetapkan, salah satunya adalah gemar menabung ini, nanti akan menjadi habit buat anak-anak kita, peserta didik kita. Sehingga salah satu indikatornya nanti dia akan menjadi anak yang soleh dan berakhlak mulia. Yang kedua, ayah bunda, yang izinkanlah saya menyampaikan, mengajak kepada ayah bunda untuk mendesain masa depan anak-anak kita ke depan. Sebagai orang tua, kita harus punya mimpi. Mimpi dan harapan kita selaku orang tua kepada anak-anak kita ke depan. Ayah bunda, Al-Quran sudah memberi bimbingan teknis tentang masa depan ini. Banyak ayat Al-Quran yang membimbing kita tentang kehidupan masa depan. Salah satunya di dalam surat Al-Hasr, surat nomor 59 ayat 18. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaknya masing-masing kalian itu mempersiapkan apa-apa yang akan terjadi di hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Dan sesungguhnya Allah maha teliti tentang apa saja yang kalian lakukan. Ayah bunda, ayat inilah salah satu ayat dalam Al-Quran inilah yang nanti kita jadikan sebagai tolak, titik tolak kita untuk mempersiapkan anak-anak kita ke depan.
mimpiku terhadap anakku ke depan. Kalau orang motivator ini menyebutnya well format outcome. Kalau orang-orang bisnismen menyebutnya goal atau tujuan. Kalau praktisi pendidikan menyebutnya dengan visi. Visi. Kalau kita sebagai orang tua mungkin kita sederhanakan bahasanya, kita turunkan, tidak usah menggunakan istilah well format outcome atau goal atau tujuan atau visi. Tapi mari kita sederhanakan bahasanya. Mimpi dan harapanku terhadap anak-anak ke depan. Ayah bunda, setiap kita orang tua harus punya mimpi, punya harapan terhadap anak-anak kita. Nah, nanti supaya mimpi dan harapan ayah bunda itu bisa match dengan mimpi dan harapannya lembaga SIT Ihsanul Amal atau WFO-nya Ihsanul Amal atau visinya lembaga SIT Ihsanul Amal, maka saya berharap kepada ayah bunda juga memiliki harapan dan mimpi terhadap anak-anak. Seperti ini yang diamanatkan dalam Al-Quran yang saya sebutkan tadi. Mimpi dan harapan untuk anak-anak ini harus ditulis, dinyatakan, dan diikrarkan bersama anak-anak di rumah. Bersama suami, bersama istri, dan bersama anak-anak di rumah. Mimpi dan harapanku kepada anak-anakku. Ayah bunda, saya akan memberi contoh, salah satu contoh mimpi dan harapanku yang harus diungkapkan dalam sebuah pernyataan, dan pernyataan itu kita yakini dan harus kita planning dengan baik dan akan kita laksanakan. Misalnya salah satu contoh ayah bunda, saya yakin dengan izin Allah, ingat ya, dimulai dengan saya yakin dengan izin Allah. Ini jangan lupa. Saya yakin dengan izin Allah, putra-putriku akan menjadi anak yang berakhlak mulia, menguasai disiplin ilmu, dan berwawasan global. Itu salah satu contoh mimpinya orang tua kepada anak. WFO, well formed outcome. Istilahnya motivator. Nanti masing-masing kita, saya berharap ayah bunda semuanya punya mimpi dan harapan masing-masing setiap keluarga. Dan dirumuskan bersama suami dan diikrarkan bersama satu keluarga. Nah, yang saya contohkan tadi, kembali kepada contoh yang saya berikan tadi, ayah bunda, dimulai dari saya yakin. Saya yakin. Dengan izin Allah. Mengapa? Memang kita semuanya harus yakin tentang apa yang sudah kita yakini, dan dengan izin Allah, ini kita sandarkan kepada Allah, dan kita punya mimpi ke depan untuk anak-anak kita. Kita ingin menjadi anak kita yang berakhlak mulia, memiliki, menguasai satu disiplin ilmu, dan berwawasan global. Ingat ayah bunda, ada 3 kata kunci. Berakhlak mulia, menguasai satu disiplin ilmu, dan berwawasan global. Nah, ini 3 kata kunci ini harus kita breakdown, kita rinci supaya jelas. Berakhlak mulia, nanti ayah bunda terserah deh merincinya seperti apa. Misalnya indikatornya berakhlak mulia, kalau yang di Ihsanul Amal misalnya, memiliki akidah salim, akidahnya harus lurus. Kemudian yang kedua, sholat dengan penuh kesadaran, menabung, berbakti kepada ibu bapak, hormat kepada guru, rajin berdoa, rajin membaca Al-Quran. Itu adalah standar, beberapa standar kelulusan yang sudah ditetapkan oleh SIT Ihsanul Amal untuk menuju anak yang berakhlak mulia. Nah, ayah bunda nanti juga harus di breakdown. Berakhlak mulia itu yang seperti apa yang ayah bunda harapkan. Kemudian, ini yang nomor 1. Yang kedua adalah menguasai disiplin ilmu.
Anak-anak kita ke depan harus dibekali dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Nanti ini harus disepakati bersama anak-anak. Disepakati. Karena anak-anak punya bakat, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Maka kompetensi disiplin ilmu yang harus kita persyaratkan kepada di mimpi kita, itu disesuaikan nanti dengan bakat, minat, dan anak-anak kita mau kemana. Disiplin ilmu misalnya, apakah anak kita cenderung ke fakultas teknik? Teknik elektro, teknik fisika, teknik kimia, teknik kelautan, teknik perkapalan, teknik industri, dan lain sebagainya. Apakah anak-anak kita cenderung punya kecenderungan untuk ke dunia medis, menjadi dokter, menjadi perawat, menjadi bidan, menjadi dokter gigi, menjadi ahli gizi, sanitasi lingkungan, dan lain sebagainya. Ini harus kita plan jauh-jauh hari, mulai dari sekarang, ayah bunda, harus kita plan dari sekarang. Karena apa? Perencanaan ini penting. Masalah nanti anak-anak kita mau jadi apa ke depan, itu Allah yang akan menentukan. Karena visi dan mimpi kita sudah kita sandarkan. Saya yakin dengan izin Allah. Maka dari itu, penguasaan disiplin ilmu ini nanti ayah bunda yang harus menentukan. Berdiskusi sama anak kita. Nanti ke depan mau jadi apa. Terus ini harus digaungkan kepada anak kita. Nanti kamu kelak mau jadi apa, nak? Biar anak-anak kita nanti membuat suatu imajinasi dalam otaknya. Di frame otaknya bahwa nanti saya akan menuju satu masa depan di dunia, yaitu saya ingin menjadi dokter, menjadi teknokrat, menjadi saintis, menjadi pengamat politik, peneliti, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, ayah bunda, kita harus juga mempersiapkan anak-anak kita memiliki wawasan global. Anak-anak kita nanti akan hidup di era abad 21, abad digital. Yang bumi ini katanya nggak bulat lagi, bumi sudah datar. Manusia bisa berkomunikasi dengan bangsa manapun, tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Itu adalah karakter, ciri khas kehidupan di industri 4.0 atau era digital yang seperti kita alami sekarang. Ini anak-anak kita sekarang pada posisi yang akan menghadapi era digital ini. Maka kita pun juga harus mempersiapkannya. Jangan sampai dia menjadi anak yang gaptek, ketinggalan. Jangan sampai kita meninggalkan generasi anak-anak kita menjadi generasi yang lemah karena dia tidak kompeten dalam 3 hal. Tidak berakhlak mulia, tidak menguasai disiplin ilmu, dan tidak menguasai berwawasan global. Maka dari itu, pada suatu saat nanti kita juga memberikan kesempatan anak-anak kita punya akun Facebook, punya akun Instagram, ya, punya email. Kita harus, ini ke depan harus sudah kita persiapkan. Biarlah mereka kalau nanti sudah SMP, SMA, dia belajar untuk bisnis online, nggak apa-apa. Ini harus kita persiapkan ke depan. Karena dunia digital adalah ciri khas kehidupan di abad 21. Maka dari itu, ini harus menjadi indikator sebuah perencanaan plan untuk anak-anak kita. Nah, ayah bunda, inilah contoh mimpi dan harapanku terhadap anak-anakku yang saya contohkan tadi. Jangan lupa 3 indikator ini harus ada. Berakhlak mulia, menguasai disiplin ilmu, dan berwawasan global. Suatu saat nanti ayah bunda, putra putri kita nggak apa-apa punya sahabat di London, di Washington, di Amuntai sahabatnya di London, di Washington melalui jalur-jalur dunia maya. Sahabatnya yang di Inggris bisa bercerita tentang kota London. Terus anak-anak kita juga bisa bercerita tentang kota Amuntai. Begitulah nanti kehidupan di era digital. Terima kasih ayah bunda, demikianlah sharing kita hari ini.
dalam program Ihsanul Amal Menyapa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Ketua Yayasan Ihsanul Amal, Sukiman SPD MM mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.